Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom kali ini. Oke, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran biologi inovatif, kepada Ibu Rahmadani Fitri MPD, serta rekan-rekan yang saya cintai dalam Zoom kali ini. Oke, eh, kita masuk ke materi pertama, yaitu model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Adapun kelompoknya, yang pertama ada Siti Sahara dengan NIM 2203101. Yang kedua saya sendiri, Raudatul Zahra dengan NIM 2203101. Dan yang terakhir ada Niken Mustika dengan NIM 2203191. Adapun subtopik kali ini, yang pertama itu ada definisi pembelajaran berbasis project, yang kedua keunggulan dan kelemahan model pembelajaran project, yang ketiga sintaks model pembelajaran project menurut beberapa ahli. Yang keempat ada pengaruh model pembelajaran berbasis project terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Nah, serta yang terakhir yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis project. Nah, kita lanjut ke materi pertama dan kedua itu disampaikan oleh Siti Sahara. Kepada Siti Sahara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang definisi pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini atau disebut juga dengan PJBL lebih menekankan pada keterampilan analitis dan kritis siswa dalam menganalisis suatu informasi untuk memecahkan suatu masalah melalui proyek, bukan hanya menghafal teori maupun rumus saja. Nah, model pembelajaran PJBL ini juga disebut pembelajaran yang aktif berfokus pada siswa dengan karakteristik otonomi dalam belajar, investigasi konstruktif, penetapan tujuan, kolaborasi, komunikasi, dan refleksi dalam konteks dunia nyata. Nah, PJBL ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam proses eksplorasi mereka. Nah, dengan kebebasan ini nantinya siswa diharapkan lebih termotivasi untuk mengeksplorasi diri mereka melalui kegiatan proyek karena tidak terikat pada aturan kaku seperti pembelajaran konvensional lainnya. Nah, nantinya PJBL ini menggunakan masalah sebagai titik awal untuk mencari informasi dan mengintegrasikan pengetahuan barunya berdasarkan pengalaman dalam kegiatan nyata siswa. Nah, model ini nantinya mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan ilmiah, yaitu melalui bertanya, observasi, penelitian, eksperimen, penalaran, dan interaksi dengan orang lain untuk memperoleh data maupun informasi tersebut. Oke, next. Nah, adapun beberapa keunggulan serta kelemahan dalam model pembelajaran proyek ini. Yang pertama itu kita akan membahas keunggulannya terlebih dahulu. Yaitu adapun keunggulan dari model pembelajaran proyek, yang pertama itu ada meningkatkan motivasi belajar. Nantinya model ini akan memotivasi siswa cenderung untuk meningkatkan motivasinya karena mereka lebih menikmati proses pembelajaran melalui proyek dan mereka lebih bertahan dalam menyelesaikan proyek dibandingkan dengan komponen kurikulum lainnya. Kemudian yaitu untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah. Nah, model ini nantinya akan dapat meningkatkan akan dapat membantu siswa untuk lebih terampil dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan aktivitas siswa. Dengan PJBL ini, siswa lebih aktif dan mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan yang lebih baik. Next. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan daya kolaborasi.
di mana pembelajaran berbasis proyek ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok maupun tim. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, model ini nantinya akan mendorong siswa untuk mengembangkan maupun mempraktikkan keterampilan komunikasi mereka yang telah mereka selesaikan. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan manajemen sumber daya alam. Nah, nantinya siswa ini juga dilatih untuk lebih terampil dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Next. Nah, di balik adanya keunggulan dari model pembelajaran proyek, ada juga terdapat kelemahan dari model pembelajaran proyek ini. Yang pertama itu yaitu membutuhkan waktu yang lama. Nah, waktu yang dibutuhkan, pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Selanjutnya yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, biaya yang ditanggung mungkin merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendukung sistem pembelajaran yang baru ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek ini. Selanjutnya, kesulitan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Nah, siswa ini bisa juga mendapatkan kesulitan dalam melakukan percobaan maupun dalam mengumpulkan suatu informasi. Nah, hal ini juga dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu masalah maupun dalam pembelajaran tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu kesulitan mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok. Nah, pada pembelajaran berbasis proyek ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan pemikiran yang kritis untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini juga dapat kesulitan untuk mengajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Ada kemungkinan bahwa beberapa siswa tidak aktif dalam kerja kelompok. Selanjutnya yaitu keterbatasan instruktur dalam menggunakan teknologi ini. Nah, banyak instruktur yang masih merasa lebih nyaman dengan metode pengajaran tradisional, di mana nantinya mereka ini menjadi pusat pembelajaran. Hal ini menjadi lebih tantangan, terutama bagi instruktur yang kurang berpengalaman dengan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam memahami topik secara menyeluruh ya, di mana jika setiap kelompok diberi topik yang berbeda, ada risiko siswa tidak sepenuhnya memahami topik secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Sahara. Selanjutnya, materi sintaks model pembelajaran berbasis proyek menurut beberapa ahli itu akan disampaikan kepada Niken Mustika. Kepada Niken Mustika, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya Niken Mustika dengan NIM 2203-1091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks model pembelajaran proyek menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Widiarso pada tahun 2016 dan menurut Soleh tahun 2021 yang dapat diterapkan atau diaplikasikan melalui langkah-langkah. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dan menyelesaikan proyek. Aktivitas ini ada beberapa tahap, yaitu ada membuat timeline, membuat deadline, membuat peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan, dan memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, serta menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, yaitu guru ini berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Selanjutnya yaitu ada menguji hasil.
Menguji hasil yaitu penilaian yang dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar. Mana yang berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik itu nantinya akan melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi ini itu biasanya itu dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Next. Selanjutnya yaitu menurut Syahputra pada tahun 2018 sintaks PJBL itu dibagi menjadi 6, yaitu ada straight academic question. Yang kedua ada action plan for the project. Yang pertama yaitu pada tahap itu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start academic question. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan yang bersifat esensial yang menjadi titik tumpul aktivitas. Karakteristik pertanyaan itu juga bersifat kontekstual. Kedua yaitu design plan for the project atau merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara bersama antara guru dan siswa. Kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan kepemilikan proyek pada siswa sehingga mereka memiliki tanggung jawab. The next grade schedule yaitu menyusun jadwal aktivitas. Saat menyusun dan menetapkan jadwal dapat dilakukan dengan menentukan timeline untuk menyelesaikan proyek yang akan dikerjakan, menentukan tanggal penyelesaian proyek atau deadline, mengajak peserta didik dalam merencanakan proyek dengan menggunakan metode baru, membimbing peserta didik agar tetap sesuai dengan sistematika dan tujuan proyek, dan memberikan alasan kenapa memilih suatu metode yang didasarkan atau menanyakan apa alasannya menggunakan metode tersebut. Yang keempat yaitu monitor the student and the progress of the project, yaitu mengawasi jalannya proyek. Kegiatan pengawasan ini menekankan pada aktivitas guru, di mana guru memiliki peran untuk melakukan pengecekan dan memonitor atas aktivitas proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Di samping itu, guru juga dapat memfasilitasi kebutuhan siswa. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan ini yaitu membuat rubrik dalam kegiatan penting siswa sebagai bahan untuk bisa masuk ke tahap penilaian. Yang kelima yaitu assess the outcome atau penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam mengukur ketercapaian. Di mana di sini guru itu berperan dalam mengevaluasi kemajuan para siswa, yakni melalui pemberian umpan balik dan menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu adalah evaluate the experience atau yang terkenal juga dengan mengevaluasi, di mana evaluasi ini biasanya itu dilakukan oleh guru dan peserta didik pada akhir pembelajaran yang mencakup kegiatan refleksi. Next. Selanjutnya ada menurut Wadji pada 2017, ia mengatakan bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan model PBL ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah memberikan pertanyaan di awal, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua ada perencanaan proyek, ini dengan menyusun perencanaan yang akan dikerjakan oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Yang ketiga penentuan jadwal kegiatan, yaitu harus menyusun jadwal kegiatan dan pelaksanaan proyek berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Keempat, mengawasi proses pelaksanaan proyek, yaitu dalam proses berjalannya itu nanti guru akan mengawasi bagaimana perjalanan proyek ini atau kemajuannya. Yang kelima ada assessment, yaitu penilaian ketercapaian yang diharapkan. Yang terakhir adalah evaluasi proyek, yaitu guru dan siswa melakukan evaluasi di akhir. Next. Selanjutnya yaitu adalah menurut Anggraini 2021 sintaks model pembelajaran proyek itu tuh terbagi menjadi 6 juga, di mana
Yang pertama yaitu adalah penentuan proyek, perencanaan. Yang kedua yaitu perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Yang kelima menyusun laporan dan presentasi atau yang kita kenal juga publikasi hasil proyek. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi proyek dan hasil proyek. Ini biasanya dilakukan oleh peserta didik dan guru pada akhir pembelajaran. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken Mustika yang telah memberikan penjabaran dari materinya. Yang terakhir yaitu materi tentang pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Nah, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL efektif mengembangkan keterampilan abad 21 atau 4C, keterampilan proses sains, dan kemandirian belajar. PJBL mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, serta pengalaman belajar bermakna yang mendukung profil Pancasila. Nah, model pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan berbagai kompetensi pada diri siswa, termasuk kompetensi abad 21. Setiap tahapan pengerjaan proyek dalam model ini relevan dengan pengembangan kompetensi abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, siswa ini dibentuk atau dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah yang mengharuskan mereka berpikir kritis dan kreatif guna menghasilkan solusi yang tepat berdasarkan masalah yang teridentifikasi. Nah, adapun subtopik terakhir yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu ada proyek video. Proyek video ini seperti misalnya kita menyuruh siswa itu membuat video tentang cara membuat something gitu. Nah, yang kedua itu ada proyek penelitian. Biasanya itu kita menggunakan proyek penelitian mini untuk siswa. Nah, itu biasanya kayak identifikasi jamur yang ada di sekitar Ananda gitu. Yang ketiga itu ada proyek kesenian. Proyek kesenian ini proyek yang melibatkan siswa untuk membuat hasil kesenian seperti menghias dinding sekolah, habis itu melukis di Canva ya. Nah, selanjutnya itu ada proyek teknologi. Nah, proyek teknologi ini yang melibatkan siswa untuk mempelajari cara penggunaan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Yang berikutnya ada Project Field Trip. Nah, yaitu proyek ini yang melibatkan siswa berkunjung ke tempat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari. Misalnya kita membuat suatu suatu ini ya, suatu organisasi untuk seperti Mapala itu. Kalau di SMA itu Mapala namanya. Nah, itu kan terkait dengan pembelajaran biologi yang ada pada sekarang gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, berakhir pula sesi penjabaran dari materi dari rekan-rekan saya dan saya sendiri. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.